Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KPI di Alam Perinduan. Pada sore kali ini kita punya kesempatan untuk bertemu kembali bersama antum semua, penonton setia channel KPI Idea Perinduan. Nah, di sini saya sedang berkumpul dengan teman-teman. Di sini ada Abdur, kemudian Rifki, Rocky, Herwan, Tris, dan Umam. Hampir lu. Iya. bukan lupa. Jadi pada hari ini, nah ini saya sekarang pakai baju baru. Kebetulan kita sedang pembagian baju atau PDH ya, ya, pembagian PDH, bagian dinas harian untuk Fakultas Dakwah khususnya KPI Idea. Ini tepat dari depan. Jadi ya, ini model kita ini. Rocky. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan saudara Fatur. Jadi gini tuh, kita kan sekarang nih untuk terakhir. Kita kan sekarang setuju ya? Iya. Jadi kita sekarang kan fokus pada tugas akhir. Untuk tahun ini kita tugasnya adalah apa dah namanya? Coba pegangin dulu. Nah, dipegangin lah, biar lebih enak. Jadi sekarang kita tugasnya antara jurnal atau buku ya. Yang biasanya kan setiap tugas akhir itu baik kampus-kampus luar, seharusnya dia ini biasanya kan skripsi. Cuma untuk tahun ini salah satu momentumnya juga karena COVID-19 ini, jadi dia itu menerapkan tugas akhir Minat dirasa asa an takuna uluman nafi'atan lana wa ila liqa'i mi yaumil ghad. Sponsor. Jadi tugas akhirnya itu antara jurnal atau buku. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan ke kamu nih, saya juga sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan, lebih mudah mana kira-kira antara jurnal maupun buku? Jadi enggak, ada pilih apa? Buku ya? Kenapa kau pilih buku? Kalau ditanya alasan kenapa lebih milih buku, sebenarnya kita lebih tertarik aja sih. Ya mungkin apa ya istilahnya, alasan ilmiahnya lagi, atau alasan untuk apa ya istilahnya? Mungkin dari keduanya itu tertarik punya keistimewaan masing-masing. Salah satunya misalnya saya jelaskan persoalan buku kenapa kami kebanyakan milih buku, terus saya kita kan setelah kita proses perkuliahan masih lulus dari sini, kita bakal secara otomatis gitu, kalau kita udah berpengalaman sekali kan pengalaman dalam membuat buku, kita kenal lulus dari sini bakal Punya karya. Bukan punya karya, maksudnya Apa sih? sudah punya jam terbang gitu. Udah pengalaman tulis gitu. Jadi ketika kita udah pernah nulis sekali, di situ kan kita tahu maksudnya sisi ini yang perlu diperhatikan dalam menulis buku, sisi ini yang perlu pentingnya dalam menulis buku. Nah, kalau seandainya nah dari situlah muncul ketertarikan dari kebanyakan anak Indonesia. Nah, kalau jurnal ya. Kenapa gak pilih jurnal? Tata buku tadi. Ya gimana? Buku tuh kalau kita bisa kita simpulkan dalam penggarapan, dalam penulisannya bisa dibilang mudah maksudnya ketika posisinya masih pas awal-awal. Nah, kalau dari jurnal sendiri itu susah di awal, tapi pas di akhirnya pertanggung jawabannya itu, maksudnya ketika kita sebenarnya proposal. Tapi kan sama-sama itu, antara jurnal sama buku kan, artinya kalau buku kan harus terbit itu, SBN lah. Kalau jurnal kan harus punya izin diterbitkan jurnalnya gitu. Berarti kan sama-sama sulit ya? Ya gini aja. Gimana ya? Kebanyakan anak-anak yang ngelihat yang sekarang
lebih milih buat tugas akhirnya milih ke jurnal, itu kebanyakan mereka memandang itu apa namanya dalam proses pembuatannya sulit, ngelihat kuantitasnya doang kayak gitu, ngelihat kuantitasnya doang. Oh kayaknya buku tuh kalau dibuat sulit soalnya banyak gitu nulis banyak. Sedangkan dibandingkan jurnal kan, misalnya dari peraturannya saja kan, kalau jurnal halaman maksimal minimal. Dengan buku harus berapa 29 dengan halaman. Mungkin mereka nilai dari itunya. Terus kan dari awal kita kan maksudnya kita di ini di apa namanya diharapkan buat diwajibkan dalam pembuatan buku itu minimal pembuatan dari mulai pembuatan sampai ke seminar proposal itu 50% dari keseluruhan sampai ke apa namanya ujian tugas akhir itu 10 bab. Sedangkan jurnal kalau nggak salah 50% dari keseluruhan itu cuma sampai metode penelitian. Kalau sampai akhir tugas akhir, maksudnya sampai pertanggungan tugas akhir itu sampai 19 lembar ya? Iya, 19 halaman. 19 halaman. Jadi tentunya kita punya alasan masing-masing kenapa kita milih jurnal ataupun buku. Nah tadi saudara Fatur milih buku karena dia punya alasan tersendiri. Nah sekarang saya sama Rocky Guru. Nah ini kebetulan ini kalau dari sisi kemahiran dalam menulis, beliau ini termasuk yang ahli. Kebanyakan tulisan-tulisan di KPI itu karenanya ini. Nah ini coba. Pertama-tama saya ingin tanyakan, Anda milih apa dulu? Buku. Milih buku. Kenapa kau milih buku? Karena saya ingin punya karya. Pengen punya karya. Jurnal kan juga karya ilmiah. Tapi lain. Hah? Lain dalam. Lihat ke sini ya, lihat ke sini. Enggak. Gimana? Lain lah jangan. Lainnya gimana? Maksud saya karya yang real, kalau dari segi nyata dengan enggak nyatanya ya berarti memang sama-sama nyata sih sebenarnya. Tapi kan kalau jurnal kita harus mengakses kayak gini gitu, baru kita ketemu sama jurnal kita. Nah, menurut saya sedangkan buku kita cetak, kita bisa lihat oh ini karya saya. Gitu ya alasannya ya. Kalau tingkat kesulitannya memang lebih sulit. Kalau saya ya sama-sama sulit kalau antara dua hal tersebut, antara jurnal sama buku sama-sama sulit. Karena memang dia punya sistematikanya tersendiri masing-masing. Buku itu punya sistematika masing-masing sendiri, jurnal itu punya sistematika sendiri. Kalau buku kan kita harus memang betul-betul bagaimana bisa mengelola intinya praprasi kita sendiri, paradigma kita harus kita cantumkan sendiri di dalam buku itu. Kemudian apa namanya itu? Kita harus punya referensi juga yang mumpuni. Jurnal juga gitu. Jurnal kita juga harus bisa mengembangkan paradigma kita. Kemudian secara tidak langsung kita harus punya penelitian sendiri. Intinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan oh ini benar-benar real dari kita sendiri. Atas dasar analisis kita ke lapangan mengenai judul yang kita angkat. Ya jadi intinya kalau sulit semua asalkan dikerjakan selesai. Yang dimaksud dengan jurnal yang bagus atau penelitian yang bagus itu penelitian yang selesai. Iya. Sebagus apapun penelitian, tapi kalau nggak selesai ya sama saja kan. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Salam. Terus corona dulu ya. Mohon izin umam ini dia. Mohon izin umam. Hah? Kenapa? Ayo kasih jawaban sebentar. Kira-kira Mas Umam milih apa? Jurnal apa buku? Kalau saya itu pilih buku, Pak. Kenapa? Pilih buku. Karena bukannya jurnal, buku ya. Kalau untuk saya pribadi ini kan kalau jurnal itu kan udah umum pada masa-masa sebelumnya itu kan udah ada emang udah ditentukan itu jurnal. Nah, kalau untuk buku itu kan untuk idea ini kan hal yang baru. Apalagi kan kampus kita dari sektor sendiri. Jadi menginginkan untuk pengembangan literasi kan. Jadi pengennya mahasiswa itu harus punya karya. Nah, jadi di situ. Iya. Saya akan lebih memilih buku karena kalau misalkan untuk jurnal itu sebelumnya itu udah ada kan. Jadi kan untuk teorinya itu kan mungkin sudah sama-sama mengetahui. Nah, kalau untuk buku ini kan hal yang baru. Nah, jadi dari itu saya milih buku karena kalau menurut saya pribadi itu lebih menantang. Oke. Kira-kira sudah berapa persen sekarang?
bukunya? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Gimana bimbingan? Belum. Sama sekali. Oke. Semoga sukses. Salam dulu. Sip. Salam. Oke, sekarang kita pindah ke saudara Rifki. Nah, ini ada namanya nih, Rifki Romadoni. Oke, gimana saudara Rifki Romadoni? Kira-kira anda milih apa ini? Milih buku apa ini? Jurnal? Kalau saya sendiri lebih milih ke buku. Oh, kebanyakan buku ya, dari teman-teman tadi yang saya wawancarai, kebanyakan milih buku. Kenapa kok milih buku? Ada beberapa alasan yang memang harus menekankan saya untuk memilih buku. Kenapa itu? Pertama, ya karena saya itu orangnya nggak suka menulis pertama. Loh, nggak suka menulis tapi milih buku. Ini bedanya saya sama kalian. Nah, ini kayaknya unik nih. Ini unik ya. Jadi karena saya nggak biasa menulis, makanya sekarang untuk melampiaskan biar untuk melatih saya dari sekarang, karena buku itu lebih banyak kuantitas ininya. 99 halaman gitu, kan kayak jurnal dikit. Jadi intinya untuk menguji saya ini kan nggak hobi nulis ya. Kemudian sekarang mau nyoba nulis gitu. Dan melatih. Jadi intinya tugas ini mau dijadikan batu loncatan. Batu loncatan untuk hingga harapannya nanti ketika setelah ini Anda bisa jago nulis. Terus alasan kedua apa? Alasan kedua, memang kalau seandainya kita lihat dari kuantitasnya emang susah buku itu di awalnya. Tapi kalau di akhirnya susah di awal, mudah di akhir. Ya. Sedangkan jurnal, kalau seandainya jurnal itu kan terbitnya nggak setiap bulan, nggak setiap waktu. Ada waktunya kan? Ada waktu tertentu. Sedangkan buku kita kapan saja menerbitkan. Kalau buku ya. Terus yang ketiganya itu yang terakhir ya. Sampai berapa ini? 3 ya? Nggak tahu juga. Kayak terakhir aja, biar singkat ya. Ya gimana? Nah terus kalau seandainya buku itu tadi, kita bisa kalau seandainya ada yang nanya, bisa ada kebanggaan sendiri gitu. Jadi kan misalkan ada di sekolah, ini buku salah satu tulisan dari saya gitu. bukan riak saudara. Ya itu aja maksudnya. Cuma tiga aja. Sudah itu aja. Kayaknya. Teman kita yang baru datang. Pilih apa? Pilih buku apa jurnal untuk tugas akhir? Kalau saya sendiri jurnal. Pilih jurnal ya. Kenapa kau pilih jurnal? Ini termasuk beda nih. Kebanyakan dari saya wawancari tadi, kebanyakan itu milih buku karena punya alasan masing-masing. Nah ini saya tanya ini, tanya milih jurnal. Kenapa kok milih jurnal? Pribadi kalau di jurnal sendiri itu cara pembuatannya itu lebih mudah, walaupun dalam tingkat kesulitan untuk mendapatkan LOE-nya sendiri. Katanya susah, tapi saya kira itu bentuk usaha kita. Tapi saya pilih jurnal ya satu alasannya karena itu mudah. Saya mau nanya ini, kata teman-teman tadi kan dari beberapa orang yang saya wawancarai, katanya kalau buku itu susah di awal, mudah di akhir. Sedangkan jurnal mudah di awal, susah di akhir. Benar gak itu pendapat mereka itu? Kalau menurut saya pribadi sih, setelah saya sharing dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang itu ya, sama-sama susah sih. Kan sudah berapa persen jurnalnya? Kalau saya sih pribadi masih 10% lah. Oke, semangat lah. Semoga lancar ya jurnalnya, semoga cepat selesai dan insya Allah kita semua wisuda tahun ini. Amin. Nah untuk saya pribadi, saya sebenarnya milih jurnal. Insya Allah alasannya ya sama lah dengan kawan-kawan yang lain. Jadi alasan saya milih jurnal itu ya karena pertama itu apa istilahnya ya, saya kurang minat lah untuk dari segi nulis itu. Jadi saya sudah ngebayangin kalau saya misalkan milih buku yang jelas, karena saya tidak punya bakat untuk nulis, pasti akan merasa kesulitan. Kalau ngetiknya nggak masalah, tapi untuk berpikir anunya, karena sebenarnya kalau buku itu untuk orang-orang yang berpikir bebas, untuk saya pribadi nggak bisa. Jadi kita punya alasan masing-masing, entah milih jurnal ataupun buku untuk tugas akhir ini. Ya semoga apapun yang kita pilih itu menjadi pertama sebagai tugas, kedua sebagai latihan kita untuk masa depan kita ke depan. Entah kita nanti misalkan mau melanjutkan pendidikan ataupun kemudian terjun menjadi dosen dan itu atau menjadi penulis
dosen dan juga penulis misalkan. Nah, itu sangat berguna semua, baik buku maupun jurnal. Jadi harapan saya untuk semester akhir khususnya kita KPI ya, semoga kita lancar, diberikan lancaran dalam mengerjakan karya ilmiah ini, cepat selesai dan kita bisa wisuda tahun ini. Amin. Amin. Wisuda tahun ini. Amin. Oke, Umam, wisuda tahun ini, Umam. Oke. Mungkin itu saja dari kita. Wisuda. Mungkin itu saja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.